warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta MOOC untuk mata kuliah Perbandingan Hukum Kepolisian. Pada pertemuan ini kita membahas terkait kejahatan transnational crime. Pada kejahatan transnational crime, dalam hal ini kita harus mengenal dulu apa itu transnational crime atau kejahatan transnasional sebagai as even whose inception, prevention, at law, direct, indirect, effect involve more than one country, di mana bahwa transnational crime atau kejahatan transnasional adalah diatur oleh sekelompok orang yang dibentuk secara khusus melakukan kejahatan pada periode-periode tertentu, merupakan satu bentuk kejahatan yang dilakukan di mana akan diancam dengan penahanan dan dalam waktu bertahun-tahun atau bisa saja seumur hidup, bahkan hukuman mati, serta pencapaian tujuan kejahatan dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung demi mendapatkan keuntungan baik secara material maupun finansial. Pada kategori kejahatan transnasional meliputi terorisme, illicit drug trafficking, trafficking in persons, sea piracy, and armed robbery at sea, arms smuggling, and international economic crime, kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, illegal mining, dan penyeludupan. Dalam konteks global issue merupakan question, problem, dilemma, and challenge. Kebutuhan dasar international peace, security, order, justice, freedom, and progressive development. Isu-isu tersebut merupakan political, diplomatic, military, strategic, and socio-economic. Disagreement and conflict, ketimbang agreement and cooperation, manajemen isu-isu tersebut didesentralisasikan dalam nation state dan bahkan di dalam sistem internasional. Kemudian transnasional sebagai organized crime. Transnational crime atau yang disebut juga organized crime merupakan kelompok terorganisir yang memiliki tujuan utama dalam hal ini mendapat uang secara legal maupun tidak legal dengan menjual barang dagangan ataupun apapun yang dapat memberikan keuntungan dengan resiko sedikit. Beberapa kegiatan termasuknya di dalam jual beli senjata, narkotika, kejahatan kekerasan, pemerasan, pencucian uang, pornografi, prostitusi, kejahatan komputer, dan ekologi. Organized crime ini didukung oleh akuntan, ahli hukum, penasehat keuangan, bankir, ahli kimia, politisi, yang korup, hakim, pejabat pemerintah daerah, anggota militer, eksekutif, media, profesional, dan para penguasa. Kemudian transnational crime dibicarakan di ASEAN. ASEAN di akhir tahun 1997 di Manila ketika ASEAN memasuki masa krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1998. Transnational crime termasuk dalam jenis kejahatan terorganisir yang menjadi tantangan bagi negara-negara masuk ASEAN, termasuk di dalamnya Indonesia. Beberapa kejahatan yang jadi perhatian meliputi pembajakan, perdagangan, obat-obatan, penyeludupan, dan perdagangan manusia. Terdapat organisasi kejahatan terkemuka di Asia yaitu seperti keamanan lingkungan, deforestasi, dan penebangan kayu ilegal, dan terorisme. Dalam konteks ini bahwa perlu ada kerjasama ASEAN dan PBB dan Cina dalam kejahatan transnational crime dalam proses mengantisipasi atau menjaga agar tidak terjadinya atau mencegah terjadinya kejahatan terorganisir. PBB agar menangani melalui United Nations Office Drug and Control and Crime Prevention UNDCP upaya menghasilkan Bangkok Political Declaration. Kemudian ASEAN mengembangkan kerjasama khusus Cina dengan menanggulangi ancaman kejahatan transnational crime dan dalam konteks kerjasama ini meningkatkan wilayah kegiatan dari ASEAN ke kawasan Asia Timur, hasil kerjasama regional yang mendapatkan kesepakatan antara lain proaktif meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya-bahaya obat terlarang, membangun konsensus dan berbagai pengalaman praktek bahkan pengurangan permintaan obat-obat terlarang, menghancurkan suplai obat-obat terlarang dengan mendorong program pembangunan alternatif. Ini sebagai upaya dalam mencegah kejahatan dan peredaran narkoba dengan kejahatan transnational crime.
dalam konteks perbedaan kejahatan transnasional crime dengan kejahatan internasional. Transnational crime memiliki hubungan berkaitan mirip dengan kejahatan internasional. Bedanya hanya pada model kejahatan yang mempunyai barang dagangan yang berbeda. Penyeludupan dan perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan transnational crime. Deteksi dan ringan sanksi hukumannya dibandingkan dengan misalnya kejahatan perdagangan obat-obat terlarang. Kejahatan ini diperburuk atas lemahnya kemauan politik ASEAN dan kemampuan lembaga dalam menangani persoalan transnasional dan beberapa catatan perdagangan buruk ilegal, misalnya Indonesia dengan Filipina ke Malaysia dan dari Asia Selatan termasuk Irak dan Afghanistan. Selanjutnya penjualan wanita dan anak yang datang dari Thailand, Cina, Myanmar, Laos, dan Kamboja di kawasan Asia Tenggara juga ke Australia. Hal inilah yang menyebabkan kejahatan transnasional crime itu terus berkembang. Upaya mencegah kejahatan transnasional crime dengan kerjasama bilateral antar negara dan adanya kerjasama di negara-negara ASEAN. Kerjasama antar kepolisian di berbagai negara atau Asiana Police atau Interpol, International Police, ini menjadi upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan transnational crime. Demikian penjelasan saya terkait kejahatan transnational crime pada mata kuliah perbandingan hukum kepolisian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.